Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu Al-Quran dan segi-segi kemukjizatannya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Al-Quran dan segi kemukjizatan. Pengertian Al-Quran sendiri adalah Al-Quran wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara makna, lafaz maupun gaya bahasa yang ditulis dalam berbagai mushaf, yang diriwayatkan darinya secara mutawatir, dan bagi siapa saja yang membacanya akan mendapatkan pahala karena bernilai ibadah. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri adalah suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Menurut Baikoni, ilmu pengetahuan secara singkat dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Selanjutnya, kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat atau ijaz secara bahasa berasal dari kata jaza yang berarti melawahkan. Berarti sesuatu yang berasal dari secara istilah, kemujizatan berarti sesuatu yang berasal dari Allah untuk para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Ijaz menurut Anna Khalil Al-Qatan adalah menampakkan Nabi Muhammad dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah, dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menandingi atau menghadapi mukjizat abadi, yakni Al-Quran. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada zaman itu, pada turunnya Al-Quran, Al-Quran menantang orang Arab sendiri khususnya untuk yang pertama membuat yang mirip dengan Al-Quran tersebut. Yang tantangan yang kedua menjadi lebih ringan, yaitu membuat 10 surat dari Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir, untuk membuat 1 surah saja dari Al-Quran tersebut. Namun tidak ada yang bisa, karena memang kemujizatan Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad ini, dan tidak bisa untuk dicetak lagi ya. Dan mukjizat dan ijaz ini beda. Jika mukjizat adalah sesuatu yang berasal dari Allah itu untuk para nabi dan rasulnya. Jadi mukjizat itu secara bahasa itu lebih luas ya, secara arti lebih luas dari ijaz. Kalau ijaz ini lebih spesifik kepada kemujizatan Al-Quran gitu. Dan tujuan ijaz ataupun mukjizat ini bukan semata untuk melemahkan manusia untuk menandingi. Namun tujuan yang sebenarnya adalah untuk meyakinkan bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah, dan datangnya ijaz ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, segi-segi kemukjizatan. Ada 5 ya. Yang pertama, metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini menurut para Syiah. Para Syiah mengatakan kemujizatan Al-Quran itu terdapat pada metode yang digunakan, yaitu metode sirfah atau pemalingan. Maksud dari pemalingan ini, mereka berpendapat bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menghadapi tantangan Al-Quran. Jadi maksudnya Allah ini telah membuat tidak mampu orang-orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Namun pendapat ini ditolak Al-Quran sendiri, terdapat pada surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua adalah balaghah yang tinggi.
Kelompok lain berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran ini terletak pada segi balaghah yang tinggi. Kelompok yang berpendapat ini tentunya adalah ahli sastra yang sangat menyukai gaya bahasa yang tinggi dan mengagumkan. Yang ketiga adalah eh, dari kandungan Al-Qur'annya ya. Kemujizatan Al-Qur'an terletak pada kandungan badi yang unik. Beda dengan fasilah dan makto yang dikenal oleh kalangan Arab sebelum-sebelumnya. Yang keempat, turunnya berita-berita gaib. Kelompok lain mengatakan bahwa kemujizatan Al-Qur'an terletak pada diturunkannya berita-berita gaib yang hanya diketahui melalui wahyu dan hal-hal yang eh, berhubungan dengan penciptaan makhluk yang tidak dapat dijelaskan secara seorang yang ummi dan tidak terkait dengan ahlul kitab. Namun pendapat ini sangat lemah dan ditolak karena kelompok ini hanya menganggap ayat-ayat yang mukjizat ini menceritakan hal-hal gaib dan penciptaan manusia saja sebagai mukjizat. Padahal Allah telah menjadikan tiap surat sebagai mukjizat tersendiri. Dan yang terakhir, ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat karena di dalamnya terkandung aneka macam ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Pada hakikatnya mukjizat Al-Quran ini multidimensi seperti pada gaya bahasanya, penjelasan susunan antara kalimat, makna, makna hakikat kemanusiaan sampai ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman teman saya. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui dari prinsip-prinsipnya. Dari wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 tersebut merupakan dasar-dasar sains dan teknologi dalam Islam. Dari wahyu pertama tersebut diperoleh isyarat ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui manusia lain sebelumnya dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia. Cara kedua dengan mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun berbeda, keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Next. Berikutnya, ilmu pengetahuan dalam ayat pertama Quran Surah Al-Alaq bertujuan membangun peradaban manusia yang bernilai rabbani, yakni ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat dan bernilai melindungi, memelihara, memberi kemudahan dan kesejahteraan bagi manusia dan alam semesta. Yang kedua, lingkungan ilmu pengetahuan dalam ayat 2 Quran Surah Al-Alaq adalah manusia dan alam semesta yang mengitarinya, karena keberadaan keduanya saling bergantung. Ilmu pengetahuan tidak akan berarti tanpa adanya dukungan dari hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Maka ilmu pengetahuan tidak boleh saling mengorbankan hubungan keduanya. Harus mendukung dan dibangun di atas penegakan prinsip ketuhanan, hingga ekstensi ilmu pengetahuan berperan sebagai sarana pengontrol moral dan pengendali serta pengawas terjadinya eksploitasi tidak bertanggung jawab terhadap manusia dan alam semesta. Poin yang ketiga adalah transformasi pengetahuan dalam pandangan Al-Quran dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, antara lain yang pertama, melalui pendengaran dan penglihatan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat observasional eksperimental. Contoh ilmu pengetahuan yang dapat didapatkan dengan cara ini adalah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 31. Berikutnya, melalui akal yang biasanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transcendental filosofis. Contoh ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan cara ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Poin yang ketiga, melalui suara hati. Selain indera dan akal, potensi yang dimiliki manusia untuk mengetahui pengetahuan adalah potensi hati. Potensi ketiga ini dapat memberi peluang kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan lebih baik. Jika akal hanya dapat mengetahui objek abstrak yang logis, potensi hati dapat mengetahui objek abstrak yang supralogis atau gaib. Next. Materi berikutnya adalah bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan Al-Quran.
Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan alam, yang secara implisit baru dipahami oleh masyarakat luas beberapa puluh tahun belakangan ini. Dan itu jauh sekali setelah Al-Quran diturunkan. Di antara fenomena tersebut, yang pertama adalah astronomi. Di antara persoalan yang terkait dengan astronomi, disyaratkan dalam Al-Quran yang pertama ada teori Big Bang. Teori ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa matahari, bintang, dan bumi merupakan satu kesatuan. Kemudian melalui proses alamiah masing-masing, berpisah menjadi bagian yang terpisah dengan lainnya. Hal ini persis apa yang dikatakan oleh para ahli astronomi bahwa asal muasal alam ini dahulunya menjadi satu. Persoalan yang kedua adalah matahari dan bulan memiliki orbit. Penjelasan mengenai hal tersebut terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Ayat tersebut menginformasikan bahwa matahari dan bulan tidak diam, tetapi bergerak melintasi garis lintasan orbitnya. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa langit, bumi, dan benda yang terdapat di dalamnya semua bergerak sesuai dengan pusat peredarannya. Persoalan yang ketiga, lapisan atmosfer. Satu fakta tentang alam semesta yang diungkap dalam ayat-ayat Al-Quran adalah langit terdiri dari 7 lapis, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dalam ayat tersebut membuktikan bahwa lapisan atmosfer bumi terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda dan letaknya saling bertumbukan. Langit terdiri dari 7 lapisan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Bukti kandungan yang kedua adalah fungsi gunung sebagai pasak. Ayat-ayat yang mengisyaratkan hal tersebut adalah Surah Ar-Ra'd ayat 3. Terkait dengan peranan gunung, fakta baru tersingkap oleh para pakar pada akhir tahun 1960-an bahwa gunung mempunyai akar dan berperan dalam menghentikan gerakan menyentak atau horizontal litosfer. Peranan gunung baru dapat dipahami dalam kerja teori lempengan tektonik. Hal ini dapat dimengerti karena akar gunung mencapai 15 kali ketinggian di permukaan bumi, sehingga mampu menjadi stabilisator terhadap goncangan dan getaran. Dengan demikian, permukaan bumi tetap dalam equilibrium isostatis, artinya bahwa permukaan bumi tetap berada dalam titik keseimbangan akibat perbedaan antara volume dan daya gravitasi. Bukti yang ketiga adalah reproduksi manusia. Reproduksi manusia merupakan salah satu fenomena biologis yang dibahas di dalam Al-Quran. Fenomena ini dibahas secara lengkap dan lugas, termasuk tentang proses penciptaan manusia yang secara bertahap. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nuh ayat 13-14. Al-Quran juga menginformasikan bahwa manusia diciptakan dari tetes air, yakni sperma, yang bertemu dengan sel telur atau ovum dan mengalami fertilisasi. Bagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 4. Yang artinya, dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba, dia menjadi pembantah yang nyata. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa nutfah adalah ekstrak dari sperma. Informasi ayat ini sejalan dengan penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran sperma yang menyembur dari alat kelamin mengandung sekitar 200 jenis manusia, sedangkan yang berhasil bertemu dengan ovum hanya satu. Inilah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Bukti yang keempat adalah proses terjadinya hujan. Ayat yang mengisyaratkan permasalahan hal ini adalah Quran Surah An-Nuh ayat 43. Bagaimana dikemukakan oleh para peneliti bidang meteorologi bahwa fenomena awan tebal bermula ketika awan menggiring atau mengarak kawanan awan kecil ke convergence zone atau tempat berkumpul dari awan-awan tersebut. Proses ini menyebabkan bertambahnya kualitas uap air dalam perjalanannya, terutama di sekitar tempat berkumpul tadi. Ketika uap air sudah terlalu banyak, maka jatuhlah uap tersebut ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Bukti yang kelima yakni kekuatan yang ada pada besi. Ayat yang mengisyaratkan permasalahan tersebut terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 25. Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Di samping itu, karena penemu astronomi
modern telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, tetapi kiriman dari bintang-bintang yang meledak di angkasa luar melalui meteor-meteor lain dan diturunkan ke bumi, persis seperti yang dinyatakan dalam surah tersebut. Yang keenam, terapi Qur'ani dan relevansinya dengan sains modern. Banyak ulama berpendapat bahwa Al-Quran dapat menjadi penyembuh bagi penyakit rohani dan penyakit jasmani. Para ulama tersebut merujuk pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Teori tersebut sangat relevan karena bacaan Al-Quran selain merupakan firman ilahi juga terdiri dari kalimat, kata, dan huruf yang tersusun sedemikian indah dan harmonis. Hingga ketika Al-Quran dibacakan dengan suara yang indah dan irama yang tepat sesuai dengan kaidah tajwid, sangat memungkinkan untuk mendatangkan energi positif. Dengan masuknya energi positif dari suara Al-Quran tersebut, maka akan memperbaiki sel-sel rusak yang meregenerasinya hingga pulih kembali. Demikian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anas Mabudi Andi dan teman saya Askia Malidia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.